sini dan gak lupa juga ini sahabat saya. Kenalin dong. Saya Andreas. Saya tetangga dekat Mas Diki. Sekarang kita lagi di mana ini Om? Di kafe kopi kurang lebih di Jalan Hayam Buruk nomor 63. Ini Koreno ini sebagai manajernya ya di sini loh. Selain kafe juga Koreno ini punya apa loh? Mitra manajernya mitra apa? Mitra Sejati. Mitra Sejati. Sekarang tapi kita yang akan review kafenya aja. Kok awalnya kepikiran bikin kafe ini gimana ini kok? Oh, jadi ya awalnya sih pertama Sambil minum ya? Ya karena di Pekalongan ini kan kedai kopi kan sudah mulai berkembang ya, sudah mulai banyak, dan kita lihat juga potensinya ke depannya itu industri minuman kayak gini itu di Pekalongan cukup punya bagus potensi ya. Potensinya bagus juga, dan juga saya sendiri sebenarnya kan penikmat kopi. Nah, saya dari dulu tuh kalau misal ke Jakarta ke rumah mertua itu selalu minum kopi kurang lebih. Oh, berarti ini franchise juga ya di Jakarta ya? Franchise dari Jakarta sih. Terus dari saya minum kopi kurang lebih itu saya coba, saya cocok. Terus jadi ketagihan, tiap hari juga selalu minum kopi kurang lebih. Nah awalnya dari situ, makanya saya bisa bisnis kopi kurang lebih. Yang saya pertanyakan di sini kok harus kurang lebih kok? Kenapa nggak merek-merek yang lainnya gitu? Ya karena emang yang saya tadi dari awal ngomong kan sebenarnya saya nyoba beberapa kedai kopi, cuman masih beberapa kurang cocok Ya. Nah waktu di Jakarta itu saya nyoba kopi kurang lebih langsung cocok, makanya saya pilih kopi kurang lebih. Iya. Ya. Om Andreas ada yang mau ditanyakan ini sama Ya memang dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini marketnya gimana Korea? Kalau market sih kalau kita sih minuman kayak gini sih market ya stabil sih, nggak penurunan juga nggak ada sih, ya stabil-stabil aja. Soalnya jualannya juga via Gojek ya? Ya Gojek, Grab. Jadi buat kalian yang mau pesen lewat via Gojek atau mana lagi kok? Gojek, Grab, bisa sih ya. Kita juga Namanya apa kok di Grabnya kok? kopi kurang lebih. Kopi kurang lebih. Iya. Berarti nggak terlalu pengaruh rumah Andreas. Ya karena memang kalau saya amati sektor yang paling tidak terdampak dengan pandemi ini ya restoran berkaitan dengan minuman, makanan itu memang lebih defend ya, defensif ya dibanding sektor-sektor lain. Iya. Berarti Korino ini pilihnya tepat. Iya. Terus ke depan pengembangannya gimana Om? Pengembangannya sih sementara sih belum ada rencana, tapi nggak menutup kemungkinan sih bisa ada penambahan gerai. Cuman kita kan sementara juga fokus kita masih hanya di minuman. Kalau cemilan kita ada paling beberapa kayak roti, kacang, tapi kedepannya juga kita bakal ada tambahan menu makanan buat pelengkap aja sih, karena kan sementara ini kita cuma ada kopi aja. Kopi. Iya. Rencananya nanti mau ada cabang berikutnya apa tempat ini mau dikembangin apa gimana ini kok? Belum tahu sih kalau Belum tahu itu, ya? kita lihat ke depannya aja sih kalau masalah itu. Ini yang saya pesen ini apa ini kok? Namanya kok? Itu Biscoff ya, itu non kopi. Non kopi. Itu favoritnya kita juga sih di Pekalongan ini. Ada rotinya juga ya? Ya ada biskuit Biscoff itu. Ya. Bisa kita ngelihat menu-menunya Om Andreas? Ya. Menunya apa aja nih? Kok bisa dijelasin Korino? Jadi kita di sini menu
sih dibagi dua. Ada espresso base kopi, yang sebelah sini ada non kopi. Ada non kopi. Iya, jadi kita ada dua macam sih. Kalau kopi sendiri kita yang favorit ada kopi susu pas sama kopi susu legit. Terus kalau non kopinya kita sih favorit yang tadi Mas Diki minum, Discoveria. Regal, Terus ya? ada juga susu manis manja sama susu regal. Itu ya, diingat-ingat tuh menunya tuh. Jadi buat kalian yang mau pesen kurang lebih ini bisa lewat mana tadi kok? Bisa langsung datang ke outlet, juga bisa Outlet pesen bisa. lewat Grab atau Gojek. Grab atau Gojek juga udah tersedia ya. Iya. Ya, apalagi ini yang mau dijelasin ini kok. Kita sih di sini kopi kita juga selalu nyediainnya fresh ya. Jadi Fresh. kita mungkin nggak kayak franchise kopi lainnya yang kopinya harus di-prepare dulu. Kalau kita di sini kita pakai mesin Simonelli. Jadi setiap pelanggan yang membeli kopi kita itu dipastiin pasti dapat kopi yang fresh. Jadi Si begitu kopi asli ya? Iya, begitu pelanggan pesen langsung kita buatin langsung di tempat. Jadi nggak kayak kedai kopi yang lain yang franchise lain harus di prepare dulu di teko. Kalau kita langsung kopinya fresh lewat mesin ini. Langsung digiling langsung. Iya. Ini contoh biji kopi Iya. aslinya. Ini biji kopi dari mana nih kok? Ini kita sih house blend sih. House blend dari Garut sama dari Kampit sama Garut. Aromanya aja sampai ke sini ya Om ya. Iya. Harum Om. Ini contoh bubuk yang udah di itu ampas ini ya. Ekstrak ya. Kalau buat ampas ini sendiri bisa digunain buat apa nih kok? Kalau kita sih biasa buang, cuma Dibuang. kadang ada orang yang minta untuk pengharum ruangan bisa, Oh, kadang juga kadang orang minta juga buat masker ya, masker muka, masker wajah. Yang menjadi minuman dan menu unggulannya apa nih? Itu yang kalau menu unggulan tadi bagian kopi, menu unggulannya ada kopi susu pas sama kopi susu legit. Kalau kopi susu pas itu kita espresso, susu sama gula cair. Kalau yang legit itu kita espresso, susu sama gula aren. Kalau yang non kopinya ada susu regal rum, itu ada biskuit regal, ada sirup rum sama susu segar. Terus kalau susu manis manja, susu sama selai sih, itu ada selai strawberry, ada selai mulberry juga. Kalau Discoveria itu kita ada biskuit lotus, sirup karamel sama susu. Berarti ke depan ada rencana penambahan menu-menu baru. Kalau kita rencana ke depan penambahan menu makanan. Kalau minuman sih kita karena franchise jadi ngikutin yang ada List ya? pusat aja. Iya, ngikutin Pusat list. kalau misal keluarin produk baru ya kita pasti. Ya, berarti ada pengembangan Iya. ke depannya ya. Ada paket-paketannya juga itu Bu ya? Ya, kalau paket di sini kita sih kalau beli paket juga harga lebih hemat, lebih murah. Kita jadi murahnya lumayan sih. Kalau yang kopi susu pas saja harusnya itu satuannya 18. Kalau beli 3 kita satuannya cuma 15.000. Ya. Dapat potongan ya? Iya, potongan. Kita kembali lagi. Sambil di Ya, sambil menikmati. Makasih Om. Om, Ya. saya coba nih Bu ya. Ya. Coba dulu ya. Om, monggo Ya. dinikmati Om. Ini kalau buat rotinya sendiri nih buat sendiri apa gimana nih? Enggak Om? sih, kalau roti kita hanya konsinyasi sih. Jadi kayak kita jual kita ada pemasoknya. Oh, ada agennya. Jadi kalau roti kita hanya konsinyasi, hanya titip jual aja sih. Cuman dari franchise sendiri memang mengizinkan ya, Pak? Kayak roti kecil-kecilan gitu. Kita kalau mau mengajukan jual tambahan lainnya kayak makanan dan segala macam itu
kita harus dapat izin dulu dari franchisernya, baru kalau pusatnya setuju baru kita boleh jual makanan. Tapi ini rasanya enak banget loh. Maksudnya bukan kayak roti biasa itu. Iya. Rasanya lembut. Ya. Soalnya Jadi- emang ini sih saya waktu kerja sama titip jual ini saya juga Nyoba juga ya? pilih ya nyoba, dan kita pilih beberapa yang memang rasanya oke, baru setelah kita rasa ini yang paling oke baru kita pilih. Jadi kalau kalian yang lagi diet pas ini minumnya ini makannya roti lo ya. Ya. Menu diet. Apalagi nih Om Andreas, coba diceritakan rasanya gimana ini? Ini pisang coklat Keren-keren. dari kafe kopi kurang lebih. Coba dulu ya. Teksturnya lembut dan manisnya juga pas. Tidak terlalu manis, juga tidak kurang manis. Jadi ini pas banget. Saudara, teman semua bisa datang ke tempat ini, cobain kelebihan, keunggulan minuman dan snack menu dari kafe kopi kurang lebih. Tepatnya di Jalan Hayam Wuruk nomor 63. 63. Tempatnya cukup nyaman dan lahan parkir juga tidak terlalu susah, bisa di sepanjang Jalan Hayam Wuruk. Bisa parkir motor juga nggak susah. Cobain teman-teman datang ke tempat ini, nikmati sambil kongkow, ngobrol, nyantai bersama dengan saudara, mungkin family. Nah, kebetulan siang hari ini kita bersama dengan manajernya Torino. Iya. Mungkin ada hal lain Torino yang perlu diceritakan, bagaimana kronologis, terus visi ke depan. Ya, kalau visi sih kita yang penting sih kita buka usaha kopi ini ya, kedepannya visinya ya kita bisa buka cabang mungkin, atau lebih Terus berkembang lah intinya, ya. lebih ramai. Ya, di berbagai tempat gitu ya, Iya. gerainya tambah Iya. terus ya, semakin Karena kurang lebih ini kan juga sebenarnya hitungannya dia franchise-nya telat, karena kan sebenarnya termasuk kopi susu yang pertama di Indonesia itu yang sebenarnya salah satu suksesornya itu sebenarnya Kurang lebih ya. ya, cuman karena dia kalah start franchise-nya. Kalau misal kayak Janji Jiwa, Kenangan itu lebih dulu kalau Kenangan sih enggak, mungkin kayak Janji Jiwa, Lain Hati itu bisa mulai start franchise dulu. Kalau kurang lebih itu dari 2018 baru mulai di franchisein. Jadi Telat ya. sebenarnya telat startnya, tapi kurang lebih sendiri itu di Indonesia ini cabangnya sudah banyak, udah hampir ratusan sih. Ratusan ya? Iya. Cuman memang karena dia kalah start franchise, jadi namanya kalah kenal lah sama yang franchise yang duluan mulai, kayak Janji Jiwa, kayak termasuk kayak Lain Hati. Jadi buat kalian yang mau nyoba kopi kurang lebih ini nggak perlu jauh-jauh ke Jakarta kok ya. Iya. Sekarang udah buka di Pekalongan ini, tepatnya di jalan mana tadi Om? Bisa diulangi Om? Jalan Hayam Wuruk Ayam Muruk. Nomor 63. 63. Iya. Buat kalian yang pengen ngadem bisa di dalam. Buat yang para perokok juga bisa Ya, di pasti depan ya. ada tempat di luar situ Ada khusus tempat di luar rokok. buat perokok ya. Jam operasionalnya dari jam berapa? Kalau kita sih weekday-nya kita dari jam 9 sampai jam 9. Kalau weekendnya kita di Jumat Sabtu itu jam 10 sampai jam 10. Nggak ada libur nih berarti kok ya? Buka Iya, terus ya? buka terus tiap hari. Bagaimana dengan keberadaan kompetitor seperti Janji Jiwa dan yang lainnya? Sejauh mana optimisme Torino untuk menghadapi kompetitor yang juga
sekarang itu menjamur di mana-mana. Iya, kalau itu sih kita ya kalau kita sih nggak mau ngomong kita jepin kompetitornya gimana. Kalau kita sih lebih fokus kita ya kopinya yang Cita penting rasa ya cita rasa kita terjaga. Yang penting kan itu dulu. Kalau masalah pembeli kan itu tinggal pembelinya cocok apa enggak sama kopi kita. Dengan misal kopi kita orang lebih doyan kan akhirnya juga nanti pembeli juga balik ke lagi ke tempat kita. Biasanya juga kalau kita sebagai penikmat kuliner gitu, biasanya kan bukan hanya lezatnya atau rasanya yang terpenuhi, tapi juga bentuk pelayanannya ya. Ya. Bagaimana masyarakat sekarang itu kan di dalam semua sektor menuntut satu pelayanan yang maksimal, yang bagus, cepat, dan pelayanannya itu istilahnya pelayanan 3-5 gitu kan. Kalau kita sih di sini sebenarnya juga ya kita bisa mungkin utamain pelayanan. Cuman kalau kita dibanding mungkin kedai kopi yang lain, yang franchise yang lain, itu mungkin kalau kita memang penyajiannya sedikit lebih lama karena kita benar-benar kualitas kopinya, tadi ya, kualitas dijaga dan kita bikin kopinya langsung fresh. Jadi begitu pelanggan baku ya biji kopi ya, gitu kalau ya. mungkin kalau tempat lain kan bentuk buku gitu ya. kan buku sih tetap dia pair, cuman dia tampung dulu di teko. Misal tampung di teko terus orang mau beli itu kan tinggal dituang. Itu sebenarnya kan kalau kopi itu rasanya jadi aromanya lebih hilang. Ya, sudah memudar. Sudah memudar, sudah hilang. Nah kalau kita kan setiap pelanggan yang datang kita langsung sediain yang benar-benar fresh dari mesin, keluar dari mesin kita langsung hidangin. Jadi memang di sini kita penyajian memang sedikit lebih lama, tapi itu jaminan kalau kopi kita sih lebih fresh lagi, nggak kayak kompetitor yang lain mungkin. Jadi memang sedikit lebih lama, tapi ada nilai plusnya. Lebih fresh, aromanya juga terjaga gitu ya. Ya. Jadi kira-kira menurut dengan tempat ini recommended enggak ini Om? Ya, ini recommended Pak. Karena kita sudah masuk itu aja aroma kopinya ini Sudah terasa ya? Iya, beda. Wah, ya. Terus bentuk penyajiannya yang fresh itu menjadi satu nilai tambah ya buat kafe kopi kurang lebih. Iya. Ya semoga ke depan bisa kafe kopi kurang lebih ini semakin berkembang, menjadi satu kafe kopi yang diminati oleh masyarakat Pekalongan dan sekitarnya. Saya berharap Korino bisa mengembangkan sayap berapa cabang ini nanti di Pekalongan ya. Mudah-mudahan ya. Jangan cuma satu. Ya Om ya. Ya, mungkin di tempat-tempat kayak yang lebih di tempat-tempat rekreasi gitu ya, itu bisa lebih lebih enak ya. Ya, itu dulu ya. Cukup Om ya. Ya, karena kita juga mau ada bikin video yang lain untuk sementara di kafe kurang lebih ini sampai di sini dulu, sampai ketemu di video-video kami berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like kami. Jangan lupa ya mampir ya ke kafe kurang lebih ini ya. Oh, terima kasih banyak ini sudah mengganggu waktunya. Sukses selalu buat usaha kurang lebihnya ya. Buat kalian orang Pekalongan jangan lupa ya mampir ke kafe kurang lebih ini ya. Thank you. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.